Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran materi kekongruenan. Di sini kita melanjutkan materi di bagian yang kedua. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang mengidentifikasi bangun-bangun yang kongruen untuk pembelajaran matematika kelas 9 semester 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menentukan panjang sisi yang belum diketahui pada bangun yang kongruen. Yang kedua, menentukan besar sudut yang belum diketahui pada bangun yang kongruen. Contoh 1. Perhatikan gambar trapesium A, B, C, D dan PQRS yang kongruen berikut. Di sini ada gambar trapesium A, B, C, D kongruen dengan gambar trapesium PQRS. Nah, pertanyaannya, jika panjang sisi AB 40 cm, panjang sisi BC 21 cm, panjang sisi RS 16 cm, dan panjang PS 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Pertanyaan yang kedua, jika sudut A sama dengan 60 derajat, sudut A, dan sudut B 40 derajat, berapakah besar sudut R dan S? R dan S. Ya, kita selesaikan untuk contoh 1 di sini. Kita gambar kembali kedua trapesium yang kongruen tersebut. Kemudian kita menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Jika panjang sisi AB 40 cm, panjang sisi BC 21 cm, panjang sisi RS 16 cm, dan panjang sisi PS 15 cm, kita dapat melihat pada kedua bangun yang kongruen ini, sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi AB. Kita lihat sisi AB itu diapit oleh sudut A dengan simbol 1 garis lengkung dan sudut B yang ditandai dengan simbol 2 garis lengkung. Maka sisi AB ini kita beri tanda 1 garis dengan sisi QP. Kita juga tandai 1 garis. Kenapa sisi QP? Karena QP juga dibatasi oleh 1 garis lengkung sebagaimana sudut A dan 2 garis lengkung pada Q sebagaimana sudut B. Sehingga AB dengan PQ ini adalah bersesuaian. Sama-sama diapit oleh 2 sudut yang mempunyai besar sama. Jadi dapat kita tulis AB sama dengan PQ. Selanjutnya sisi BC. Sisi BC di sini diapit oleh 2 sudut dengan tanda 2 lengkung dan 1 bintang. Maka kita cari sisi yang di trapesium PQRS yang mempunyai tanda 2 lengkung dan 1 bintang, maka sisi itu adalah QR. Jadi dapat dikatakan bahwa sisi BC kita tandai dengan 2 strip ini dengan sisi QR ini akan sama atau bersesuaian ya, karena dibatasi sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi kita katakan bahwa sisi BC sama dengan sisi QR dengan tanda yang berbeda dari tanda yang pertama tadi. Ini kita beri tanda strip 2. Kemudian sisi DC kita lihat dengan sisi apa? Sisi DC ini dibatasi oleh 2 sudut yaitu bertanda bintang dan titik besar. Maka kita cari tanda bintang dan titik besar. Di sini adalah sisi RS. Jadi kita beri tanda sisi DC dan sisi RS itu dengan seperti anak panah ya. Kemudian kita tuliskan CD sama dengan RS. Terakhir adalah sisi AD. Di sini sisi AD
kita beri tanda pagar, di mana sisi AD ini dibatasi oleh sudut dengan tanda lengkung dan tanda titik, maka kita cari pada trapesium PQRS yang dibatasi oleh tanda satu lengkung dan satu titik. Ini adalah sisi PS, sehingga AD dengan PS ini adalah bersesuaian. Jadi kita beri tanda pada PS juga tanda pagar sama, ya. Sehingga dapat kita tulis bahwa AD sama dengan PS. Nah, bagaimana menentukan sisi-sisi yang ditanyakan tadi? Kita tinggal mengambil pasangan sisi-sisi yang bersesuaian di atas. Yang pertama, berapa panjang AD? Maka AD sama dengan PS di sini yang terakhir. Sehingga kita tahu bahwa PS adalah 15 cm, sehingga AD sama dengan 15 cm. Kemudian yang kedua, tentukan panjang sisi DC. Bagaimana dengan DC? DC tadi sama dengan CD, ya, sama dengan RS. Jadi kita tulis CD sama dengan RS, sehingga sama dengan 16 cm. Selanjutnya, panjang sisi PQ. PQ di sini kita punya PQ itu sama dengan AB, ya, di sini. Sehingga PQ sama dengan AB, di mana AB sama dengan 40 cm. Jadi panjang PQ sama dengan AB. Selanjutnya yang terakhir QR. Di sini QR itu sama dengan CB. Ya, kalau gambarnya juga kita bisa lihat QR itu bertanda strip 2, maka kita cari yang tanda strip 2. Jadi QR sama dengan CB. Di sini juga sudah kita tuliskan bahwa CB sama dengan QR, sama saja. Jadi QR sama dengan BC sama dengan 21 cm. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Jika sudut A sama dengan 60 derajat dan sudut B sama dengan 40 derajat, berapa sudut R dan sudut S? Ini besarnya sudut R dan sudut S. Kita akan menuliskan sudut-sudut yang bersesuaian terlebih dahulu supaya lebih mudah dalam mencermati pertanyaan di atas. Sudut A sama dengan 60 derajat. Di sini sama dengan sudut P, ya. Sudut A sama dengan sudut P, diberi tanda alfa, ya. Jadi kita dapat tuliskan sudut A sama dengan sudut P, sedangkan sudut B di sini 40 derajat diketahui, kita beri tanda belah ketupat di sini dengan sudut Q, karena tandanya ini sudah ada, ya, dua lengkung. Nah, kita beri tanda juga, berarti sudut B dengan sudut Q ini bersesuaian. Kita tulis besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, sudut C. Kita lihat sudut C ditandai dengan bintang, ya, atau kita pertebal dengan bintang merah. Kemudian sama dengan tentunya dengan sudut R yang bertanda bintang juga. Nah, jadi kita tuliskan sudut C sama dengan sudut R. Yang berikutnya, yang terakhir, sudut D, ya, sudut D ini yang bertanda merah sama dengan sudut S. Maka kita tuliskan sudut D sama dengan sudut S. Setelah itu kita tahu bahwa sudut A itu sama dengan sudut P. Di sini, ya, ini sudut A sama dengan sudut P, besarnya 60 derajat. Kita tulis A 60 derajat dan P 60 derajat. Sudut B sama dengan sudut Q, ya. Sudut B sama dengan sudut Q. Ini sudut B, sudut Q, besarnya 40, kita tulis. Di sini juga 40 kita tulis. Mengetahui bagaimana besar sudut R, kita gunakan materi kelas 8, yaitu sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong satu garis lurus, ya. Jadi di sini garis sejajarnya adalah pada RS dan PQ. Ini sejajar karena pada trapesium, ya. Sepasang sisi sejajar di sini dipotong oleh sebuah garis, maka membentuk sudut dalam sepihak. Sehingga kalau dalam sepihak R dan Q kalau dijumlahkan besarnya 180 derajat. Nah, di sini kita tahu R
ditambah Q, di mana Q 40 derajat sama dengan 180, maka kita dapat hitung R sama dengan 180 dikurangi 40. Jadi 40 ini pindah ke kanan menjadi negatif ya, negatif 40. Hasilnya adalah 140 derajat. Jadi sudut R sama dengan 140 derajat. Selanjutnya sama halnya dengan sudut S dan P, kita gunakan sudut dalam sepihak. Maka S dan P ini kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Jadi untuk S ditambah 60 derajat, ini dari sudut P, sama dengan 180, sehingga sudut S sama dengan 180 dikurangi 60. Hasilnya adalah 120 derajat. Untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kita harus mengikuti langkah demi langkah secara tertib ya, untuk menghindari ketidaktelitian. Kita coba melanjutkan pada contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Tentukan besar sudut C dan besar sudut D. Sedangkan yang pertanyaan B, tentukan panjang sisi DE, EF, dan DF. Kita lihat gambarnya. Dua segitiga ini ABC, DEF diketahui kongruen ya. Dengan panjang masing-masing sisi pada segitiga ABC ini sudah diketahui, sedangkan pada segitiga DEF ini belum diketahui. Hanya diketahui dua sudut yang berbeda ya, masing-masing dari segitiga diketahui dua sudut. Nah, kita akan melihat penyelesaian untuk menentukan besar sudut. Kita tentukan dulu sudut-sudut yang ada dalam segitiga. Sudut-sudut dalam segitiga di sini jumlah sudut-sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, oleh karena itu kita dapat mencari salah satu sudut pada segitiga ABC ini karena dua sudut yang lain diketahui. Kita masukkan saja nilainya. Sudut A 41 derajat, sudut B 83 derajat di sini ditambah sudut C sama dengan 180, sehingga kita dapatkan 124 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat, sehingga sudut C-nya adalah 180 derajat dikurangi 124, hasilnya 56 derajat. Kemudian kita tuliskan hasilnya di sini supaya jelas. Selanjutnya kita akan mencari besar sudut D dengan cara yang sama seperti pada segitiga ABC, maka kita punya sudut D ditambah sudut E ditambah sudut F sama dengan 180 derajat. Sehingga hasilnya sudut D ditambah 41 derajat ditambah 56 derajat sama dengan 180 derajat. Kita dapat hitung sudut D ditambah 97 derajat sama dengan 180 derajat. Hasilnya sudut D sama dengan 180 dikurangi 97 sama dengan 83. Jadi kita tuliskan sudut D 83 derajat. Nah, dari sini sudut-sudut dari setiap segitiga ini sudah kita ketahui, maka kita dapat mengetahui atau kita dapat memberi tanda sisi-sisi yang bersesuaian yang mana. Pertama, kita lihat sudut A ini 41 derajat. Kemudian sudut B ini 83 derajat, kita beri tanda dulu dengan garis dua garis. Nah, kita cari sudut di segitiga DEF besarnya 41 derajat dan 83, yaitu di sudut E dan sudut D. Maka untuk sisi DE kita beri tanda garis 2. Yang berikutnya kita dapat menentukan bahwa DE, kan tadi ditanyakan DE itu sama dengan AB. Jadi di sini kita ketahui sama dengan 5 cm. Selanjutnya untuk menentukan panjang sisi EF di sini ya. Kita lihat dulu EF diapit oleh sudut 41 derajat dan 56 derajat. Maka kita cari sudut yang di sini yang 41 dan 56, yaitu sudut A dan sudut C, sehingga kita beri tanda garis pada sisi AC. Kita beri tanda pagar, sehingga dapat kita katakan bahwa EF itu sama dengan AC. Oleh karenanya EF sama dengan 6 cm.
Selanjutnya, bagaimana menentukan panjang sisi DF? Kita cari DF. Di sini DF diapit oleh sudut 56 dan 83. Kita cari di sini yang 56 dan 83. Oh, ternyata sisi CB. Kita beri tanda sisi CB dengan satu garis. Maka kita dapat tuliskan bahwa sisi DF ini sama dengan sisi CB. Berapa besarnya? 4 cm. Ya, demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak bisa menerima penjelasan dengan baik dan bermanfaat untuk belajar di rumah kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.